Ya, terima kasih Pak Abdullah Sewa atas pertanyaannya. Semoga Allah memberi taufik kepada Bapak dan seluruh pendengar. Kemudian yang perlu kita ingat bersama bahwa agama ini itu datang melalui perantara Rasulullah SAW. Jadi tidak mungkin ada tuntunan agama datang begitu saja. Nabi tidak pernah menyampaikannya. Jadi harus melalui petunjuk dan tuntunan Nabi. Karena itu Nabi menegaskan dalam hadits riwayat Muslim dari Aisyah, beliau menyatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak, tidak diterima. Nah, ini ketentuan di dalam syariat bahwa segala amalan itu harus dibangun di atas tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya sudah sebutkan tadi secara global bahwa ada memang sebagian yang mengamalkan amalan-amalan atau ritual-ritual sebagian dari bentuk ibadah di pertengahan Sya'ban yang mereka anggap itu baik, tapi dasar beramalnya dibangun di atas hadits-hadits yang lemah. Nah, hanya saja Bapak Abdullah, kalau memang ingin sholat malam, maka mulai dari awal bulan Sya'ban ini kita hidupkan sholat ibadah sehingga kita masuk Ramadan sudah terbiasa dengan sholat malam. Nah, apabila sudah lewat Sya'ban, maka insyaallah ta'ala kita sudah membawa sebuah kebiasaan yang indah dari sebuah kecintaan terhadap ibadah. Nah, ini semuanya bekal-bekal hati yang membantu seseorang itu untuk bisa lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena badan ini bisa bergerak apabila ada kekuatan hati yang mendorongnya. Ada kekuatan hati yang mendorongnya. Maka semakin baik hati seseorang itu, semakin dia bertakwa, semakin dia ikhlas, semakin di atas petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu akan lebih memudahkan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diketahui semuanya oleh kaum muslimin dan muslimat bahwa ibadah itu bukan diukur dengan banyaknya amalan. Ibadah itu diukur bukan dengan kuantitas, tapi dalam syariat kita ibadah itu ukurannya adalah kualitas. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Tidak dikatakan yang paling banyak amalannya, tapi yang dikatakan yang paling baik. Karena itu ditanyakan kepada Al-Fudail bin Iyad, apa makna yang paling baik amalannya? Kata beliau, akhlasuhu wa aswabuh, yang paling ikhlasnya dan paling benarnya. Baik, ikhlas itu bagaimana? Kata beliau, apa yang karena Allah itulah ikhlas. Terus yang paling benarnya bagaimana? Yang paling benarnya kalau hal tersebut dibangun di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin yang saya bisa jawab. Wallahu ta'ala.